Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni lalat daging atau sarkofaga. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Aisyah Syifa, NIM 10319004. Yang kedua ada Fajar Septian, NIM 10319023. Dan saya sendiri, Kalvika Sukma Kumalasari, NIM 10319028. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi lalat lirik atau daging. Yang pertama, mata berwarna merah gelap. Yang kedua, panjang tubuh berkisar 8-9,5 mm. Yang ketiga, tubuh berwarna abu-abu dengan bercak-bercak hitam atau dengan garis-garis hitam memanjang pada toraks. Selanjutnya, abdomen memiliki corak seperti papan catur. Dan yang terakhir, panjang venasi sayap berkisar 6,8 sampai 8 mm. Selanjutnya ada bagian-bagian tubuh dari lalat daging atau sarkofaga. Nomor 1 disebut dengan caput atau kepala. Nomor 2 toraks atau dada. Nomor 3 tungkai. Nomor 4 sayap. Nomor 5 abdomen. Nomor 6 atena. Nomor 7 mata majemuk. Nomor 8 mulut. Daur hidup lalat daging ini bersifat viviparus dan mengeluarkan larva hidup pada tempat perkembangbiakannya, seperti daging, bangkai, kotoran, dan sayur-sayuran yang sedang membusuk. Tahap larva ini berlangsung beberapa hari, kemudian keluar dari tempat makan untuk populasi di daerah yang lebih kering. Siklus hidup lalat ini berlangsung 2-4 hari. Lalat ini biasanya ditemukan di pasar dan warung terbuka pada daging, sampah, dan kotoran, tetapi jarang memasuki rumah. Lalat ini dilaporkan lambungnya mengandung telur cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gilik dan cacing cambuk atau Trichuris trichuira. Selanjutnya, bionomik lalat daging. Lalat daging ini mempunyai kebiasaan yaitu banyak ditemukan di warung, pasar, maupun tempat penyembelihan hewan dan jarang ditemui di rumah. Kebanyakan lalat daging ini berada di sekitar tempat yang dekat dengan daging dan berkembang biak di daging. Tempat perindukan dari lalat daging ini berada di daging, bangkai, kotoran, dan sayuran yang membusuk, menjadi tempat yang disenangi lalat daging untuk berkembang biak. Kemudian karakteristik memiliki garis-garis toraks yang berwarna kelabu. Aroma yang disukai yaitu lalat daging ini tertarik dengan bau daging atau bau busuk. Sedangkan tempat istirahat lalat daging ini tidak jauh dari tempat makanannya dan tidak lebih dari 4,5 meter dari tanah. Jarak terbang tergantung tempat makanan, yakni rata-rata 6-9 km. Temperatur dari lalat daging ini, yakni lalat mulai beraktivitas pada suhu 15 derajat Celcius dan aktivitas optimum pada suhu 21 derajat Celcius. Jumlah lalat ketika musim hujan akan lebih banyak daripada musim panas. Sinar, lalat merupakan serangga yang suka cahaya dan ketika malam hari tidak aktif. Kemudian ada dampak atau kerugian yang ditimbulkan lalat daging kepada manusia, yakni di dalam lalat daging atau Sarcofaga sp ini mengandung bakteri Salmonella sp, Escherichia coli, dan jenis lalat ini menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia, menularkan penyakit seperti Bacillus kusta dan pseudomyces, khusus kepada orang yang tertelan bakteri larva dari lalat ini. Bakteri dari lalat daging ini pada umumnya menyebabkan manusia mengalami gangguan pencernaan, seperti dapat menyebabkan demam tifoid, keracunan, tifus, disentri, diare, dan gangguan pencernaan lainnya yang menginfeksi usus. Berikut merupakan cara pengendalian dari lalat daging. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi dan menghilangkan tempat perindukan lalat daging. Dapat dengan cara membersihkan kandang ternak dengan menyiram setiap hari,
Kemudian sediakan tempat sampah di sekitar lingkungan rumah. Namun, jangan biarkan sampah tersebut terbuka karena dapat menarik lalat agar menghinggapinya. Yang kedua, mencegah kontak dengan bangkai kotoran hewan dan makanan yang sudah membusuk. Hal ini tentu untuk mencegah terjadinya kontak langsung dengan bakteri lalat daging, karena biasanya lalat ini hinggap pada bangkai. Yang ketiga, melindungi makanan dari tempat terbuka agar tidak dihinggapi lalat dengan menggunakan kelambu agar terhindar dari lalat daging ini.